واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: wahai hamba, persahabatanmu dengan keburukan akan menjadikan kamu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kebaikan. Berjalanlah kamu di bawah naungan kitabullah dan sunnah rasulnya, nescaya kamu akan berbahagia. Wahai kaumku, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Janganlah kamu melalaikan masa-masamu. Janganlah kamu menyia-nyiakannya. Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpulkan sesuatu yang tidak dapat engkau makan, mengangan-angankan sesuatu yang tidak akan dapat engkau capai, membangun sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Kerana semuanya itu akan menghalangimu daripada maqam Tuhanmu. Ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terhunjam di dalam hati orang-orang yang arif, sehingga mereka lupa akan segala sesuatu yang pernah diingatnya sebelum itu. Apabila hal itu dapat kamu laksanakan dengan sempurna, maka syurgalah tempat tinggalmu, yaitu syurga yang dipilih dan syurga yang dijanjikan. Syurga yang dipilih di dunia ialah redha kepada qada Allah, dekatnya hati kepada Allah, bermunajah kepadanya, menyingkap tabir yang ada di antaranya dengan Allah. Ini akan menjadikan pemilik hati itu sebagai berteman dengan teman Allah di dalam kesunyiannya, tanpa perincian dan tanpa perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maksudnya, tiada sesuatu jua pun yang menyerupainya, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Adapun yang dijanjikan ialah segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan melihat kepada zat Allah yang maha agung tanpa hijab. Tidak disangsikan lagi bahawa semua kebaikan adalah di sisi Allah, manakala keburukan itu berada di sisi Allah. Kebaikan adalah dalam menghadap kepadanya, sedangkan keburukan itu adalah berpaling daripadanya. Setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya, maka ia adalah milikmu. Manakala semua amal yang kamu lakukan demi Allah dan untuk Allah, maka amal itu adalah untuknya. Engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, maka balasan untukmu ada pada makhluk. Dan apabila kamu beramal kerana zatnya, maka balasan untukmu
adalah kedekatanmu kepadanya dan melihatnya. Kemudian kata musannif, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur setinggi-tingginya pada Allah SWT, karena sekali lagi pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk meneruskan pengajian kitab kita secara mingguan, yaitu Fathur Rabbani, karya Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah SWT dan mencapai tujuan ilmu, ya, mencapai tujuan ilmu seperti mana yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan limpahkan Allah, mari kita manfaatkan dengan mengkaji, meneliti kitab kita pada muka surat 41, dan kita sedang bercakap pada majlis keempat. Pada majlis keempat dengan topik yang kita mudahkan, apa ya? Nah, itu topik di sini, Pak. Ada lagi kan yang kita mudahkan? Ya, topiknya taubat, betul. Yang kita mudahkan. Tidak ingat, Pak Walid. Kepala kacau sikit malam ini. Okey. Tidak apa, yang penting lingkungan perbincangan kita adalah tentang taubat. Dan kita dengan penuh faham bahawa taubat itu merupakan pintu besar hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu merupakan kunci besar, pintu besar atau apa saja yang terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan atas nama membersihkan, seluruh kekotoran, ya, seluruh kekotoran yang mungkin ada pada diri kita yang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kotoran itu mungkin namanya syirik, mungkin namanya nifak, dan mungkin namanya fasik. Dan kita dengan penuh sedar, selama mana kotoran itu ada, khususnya dalam rohaniah kita, nah itulah yang menjadi satu kepayahan kepada kita untuk merasai, ya, untuk merasai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama mana ada kotoran, nah, ada ulama yang menggunakan istilah najis. Selama mana kita pertengahan saja, selama mana ada kotoran yang namanya syirik, yang namanya nifak, yang namanya fasik, maka selama itulah menjadi kepayahan kepada rasa dan perasaan kita untuk merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk lebih laju, lebih cepat menempati rasa dan perasaan kita. Benda lebih laju, lebih cepat menempati rasa dan perasaan kita. Hal dan perkara lebih cepat, lebih laju menempati rasa dan perasaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Paham tak boleh sebut itu? Nah, jadi justru itulah, ya, dengan penuh sedar kita perlu kembali kepada Allah SWT. Istilah kembali kita belajar di dasar adalah muraja', dengan, nah, perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali yang terbesar adalah taubat. Dan taubat itu tidak berlaku kepada kita melainkan dengan sedar diri. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dengan pencerahan yang dikemukakan oleh musannif kepada kita, yang menyampaikan kita kepada kunci penting kepada taubat itu adalah sedar diri.
Sedangkan taubat itu kemudiannya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas. Dan musannif rahimahullah taala mengemukakan mengemukakan bimbingannya kepada kita, Masya Allah. Kalau kita perhatikan bimbingannya kepada kita sangat-sangat tepat, kan? Sangat-sangat tepat. Sama ada dari sudut kelebihan kebesaran Allah SWT maupun dari sudut kelemahan kita sebagai hamba. Nah, itu betul, sangat tepat. Nah, kita sambung lagi pada malam yang berbahagia ini. Ayat terakhir musannif adalah bangkitkanlah kami daripada ketiduran. Nah, itu ayat terakhirnya, paragraf terakhir yang kita bincang. Ketiduran orang-orang yang terlupa terhadapmu dan orang-orang yang tidak mengerti tentang engkau. Betul. Nah, Walid mengajak diri Walid bangkit. Bangkit dengan arti tersedar, bangkit dengan arti terjaga, bangkit dengan arti bersiap siaga. Jangan terus kita tidur saja. Jangan terus kita lalai, jangan terus kita lupa. Bangkit. Dan menjadi orang-orang yang tidak mengerti tentang engkau. Nah, kita tukar, kita kembali menjadi orang-orang yang mengerti tentang engkau, ai Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jalan lain melainkan dengan belajar saja. Tidak ada jalan lain. Ya. Nah, itu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, berdalilkan dengan Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, syukur kepada Allah SWT kita menjadi orang yang belajar tentang Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengerti, mengenali, memahami Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kata musannif, wahai hamba-hamba Allah. Ya, perkataan hamba di situ bukan hambanya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Hamba di situ adalah hamba Allah. Nah, kita adalah hamba-hamba Allah. Dalam arti kata yang lain, perlu sentiasa sedar bahawa kita adalah hamba-hamba Allah sampai bila-bila. Ya. Perlu sentiasa sedar bahawa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila. Nah, bila-bila itu berarti tidak ada kesudahan, kan? Persahabatanmu dengan keburukan. Persahabatan ada terjemahan lain yang menyebut keakraban. Ada terjemahan lain, terjemahan Urdu. Dosti. Dosti itu dengan makna keakraban. Persahabatanmu ai keakrabanmu. Nah, itu semua maknanya menunjukkan dekat, lazim, kan? Lazim, dekat, biasa. Nah, itu. Dengan keburukan. Nah, apa itu keburukan? Keburukan dengan makna umumnya sesuatu yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu kita sebut sebagai keburukan. Apapun yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, nah itu namanya keburukan. Walaupun sisi pandang lain baik kah, bagus kah, macam mana kah, tetap keburukan. Nah, seperti mana kita contohkan kemarin. Mizi bersalam dengan sepupunya. Sepupunya itu ala-ala Jananik. Siapa Jananik? Aku pun tidak tahu. Artis itu kan? Nah, Mizi pun geram saja. Nah, kebetulan raya kan? Beradab sopan dia. Nah, sekalipun di situ seperti beradab sopan, ya, tapi pada sisi Allah, pada sisi Rasul itu tetap namanya keburukan. Paham tak? Nah, jadi kita berkesimpulan mudah, ringkas,
Yang namanya keburukan itu adalah sesuatu yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Nah, jadi kita akrab, kita dekat, kita lazim, kita sentiasa dengan keburukan. Nah, itu maksud ayat ini, maksud teks ini. Nah, jika kita berkeadaan begitu, ya, sedang pada sisi lain kita perlu jauh daripada keburukan, betul kan? Sisi lain kita perlu jauh daripada keburukan. Sama ada keburukan itu bersifat jasmaniyah maupun bersifat rohaniyah. Nah, ada dua bentuk keburukan ya terkait diri kita. Kita bercakap diri kita sekarang. Ya, keburukan itu sama ada bersifat rohaniyah maupun bersifat jasmaniyah. Nah, itu kita perlu jauhkan daripada diri kita, betul? Nah, itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita diajar supaya menjauhkan apa yang namanya keburukan. Nah, keburukan itu apa? Keburukan itu sesuatu yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Artinya, kita diajar supaya menjauhkan diri. Nah, diri rohaniah dan jasmaniah kita daripada sesuatu yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu dasar itu. Nah, sekarang kita bukan menjauhkan, bahkan kita akrab. Nah, itu isunya. Kita bukan menjauhkan, bahkan kita bersahabat baik. Kita bukan menjauhkan, bahkan kita lazim. Nah, ada satu lagi istilah. Kita tidak menjauhkan, bahkan kita sepakat. Nah, itu lagi istilah para ulama. Ya. Jelas ya? Sememangnya kita disuruh supaya menjauhkan. Nah, itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Memang itu. Tetapi sebaliknya, ya, kita bukan menjauhkan, bahkan kita akrab, bahkan kita bersahabat, bahkan kita lazim, bahkan kita sentiasa, bahkan kita sepakat. Nah, itu istilah para ulama dengan keburukan itu. Apa yang akan terjadi? Kata musannif, akan menjadikan kamu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kebaikan. Nah, nantinya, ya, karena kita akrab dengan keburukan, karena kita baik dengan keburukan, karena kita berteman dengan keburukan, bersahabat dengan keburukan, sepakat dengan keburukan, nah, nantinya akan menjadikan kita orang yang berprasangka buruk terhadap kebaikan. Nah, itu penyakitnya. Berprasangka buruk, sisi lain kita menyebut buruk sangka. Nah, kita belajar sudah, buruk sangka itu merupakan bahagian daripada penyakit kerohanian. Bermula daripada buruk sangka terhadap rezeki, kemuncaknya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua terjadi. Jadi apabila kita membiarkan keburukan itu berada pada diri kita, istilahnya bersahabat yang sepakat kita sebutkan tadi. Nah, keburukan itulah yang menjadikan kita nanti orang yang disebut orang-orang di situ, ya, itu gambaran umum orang-orang. Nah, adapun hakikatnya menjadikan rasa dan perasaan kita, menjadikan rohaniah kita, ya, berprasangka buruk terhadap kebaikan. Rohaniah kita sendiri, setiap individu berprasangka buruk terhadap kebaikan. Nah, boleh saja istilah akademiknya negatif terhadap kebaikan. Sama ada kebaikan itu dia sendiri perlu lakukan, ataupun kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Nah, dia negatif saja. Nah, ketika dia melihat orang melakukan kebaikan, nah, dia mengandaikan, oh, itu coba menunjuk-nunjuk dan sebagainya.
Ya kan? Ketika itulah, ya, ketika berhadapan dengan orang yang melakukan kebaikan sedangkan dia tidak, nah dia menjadi orang-orang yang ghibah. Dia menjadi orang-orang yang apa lagi? Macam-macam lagi. Dalam arti kata yang lain, dia menjadi jahat. Ya kan? Jadi itu sangat jelas faktanya. Kenapa? Kenapa jadi begitu? Nah, karena kita lazim, kita bersahabat, kita akrab, kita sepakat dengan keburukan. Nah, sebab itulah agama, kita belajar sudah ya, dari sudut akidah maupun dari sudut ibadah. Agama mengajar kita, kemarin kita belajar, nah tufah. Ya, nah itu antaranya. Menerima tanpa menolakkan dia, betul? Kita diajar menerima dulu kebaikan, jangan menolakkan dia. Nah, kita diajar begitu. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya apabila kita belajar menerima kebaikan, sedikit sebanyak kita menyadari, mengetahui kebaikan itu apa. Yang menjadi masalah kepada kita sekarang, hampir-hampir saja kita tidak mengetahui kebaikan itu apa. Ya, sampai yang buruk pun kita menganggap, mengandaikan itu baik. Yang salah pun kita mengandaikan baik. Yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun, ya, mungkin kita mengandaikan baik juga, kan? Jika tidak, mana mungkin orang terlibat mengamalkannya, betul kan? Nah itu. Paham sila? Terlibat dengan konsep-konsep merapu itu. Nah, orang yang terlibat itu menganggap itu baik. Ini satu aktiviti yang baik. Mereka menganggap begitu. Padahal bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dari sudut apapun. Dalam arti kata yang lain, manusia kebanyakan manusia ya sudah menyeleweng. Ya, menyeleweng daripada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, perkara itu berjalan terus, mereka akrab, mereka sepakat. Nah, akhirnya menjadikan mereka orang yang berprasangka terhadap kebaikan. Nah, karena itulah kita buat pengajian, kita buat pondok, buat pengajian, tidak semua orang suka. Kan? Tidak semua orang suka, di mana-mana pun, di keadaan apapun. Padahal sepatutnya orang Islam, orang beriman suka saja. Oh, ada pengajian, Pak. Gitu kan? Kami pun boleh belajar dan sebagainya. Tapi tidak mungkin begitu. Paham kan? Nah, ada saja yang berpandangan begitu, berpandangan begini. Nah, seperti tempat kita. Ada saja orang yang berpandangan, nanti ada ajaran sesat lah, nanti ada begitu, ada begini. Nah, dia yang berandaian begitu, dia berada dalam kesesatan, dia pun tidak tahu yang dia sesat. Tahu kan? Ini semua prasangka, buruk sangka. Ya. Nah, jadi kita perhatikan dua sudut. Walid lebih senang kita perhatikan dari sudut diri kita, bukan kita perhatikan orang. Nah, orang yang Walid sebutkan tadi itu sebagai bandingan, ya, bandingan ilmiah supaya kita dapat melihat kedua-dua sudut. Nah, lebih penting adalah diri kita. Jika kita melakukan keburukan-keburukan sampai ke tahap akrab yang kita sebutkan tadi, sampai ke tahap sepakat dengan keburukan-keburukan itu, nah akhirnya wujud di dalam diri kita buruk sangka. Bahkan kita berburuk sangka saja terhadap orang yang baik. Orang yang membuat baik pun kita buruk sangka. Nah, itu terjadi. Yang pasti kita jaga diri kita, jangan ada itu. Paham tak? Nah, karena buruk sangka itulah wujudnya ghibah. Betul. Wujudnya namimah. Yang dosanya sama seperti makan daging saudaranya sendiri. Ya kan? Nah, memandang rendah orang lain dan sebagainya. Nah, semua itu berpunca daripada akrabnya kita dengan keburukan-keburukan. Nah, sampai-sampai kita tidak merasakan keburukan itu adalah keburukan. Sebab itu Walid selalu ingatkan Mizi, jangan tipu Walid, jangan tipu Walid. Nah, sekarang muncul sudah. Sampai sudah pada Walid. Walid pikir mau kasih tiket Mizi pulang saja. Nah, Mizi, aku kasih tiket free, aku pulang.
Kau mau naik business class kah? Ha? Kau kasih tiket business class sudah. Atas nama kau menolong Walid buat pondok, buat itu, buat ini, berarti kau layak buat tiket business class. Kamu orang jangan cemburu ya. Aku mau kasih Mizi naik business class Air Asia. Business class Air Asia depan sekali kan? Nah itu saja. Okey Mizi? Ha? Nah, atau kau senaraikan kau punya kesalahan. Aku mau tengok betul ke orang cerita itu, orang cakap itu. Apa yang kau buat? Kau kasih Abuya ya, dalam masa yang terdekat. Apa saja yang kau bercanggah. Okey lah. Elok-elok duduk belajar. Nah, top keluar perkara-perkara yang salah, menyalahi. Nah, memang kau pun memang ada penyakit itu. Dari awal lagi Walid ingat jangan. Kau lazim dengan keburukan, nah kau pun tidak rasa bersalah kan? Nah, ketika Walid tahu saja, tahu sudah orang tua ini. Kalau Walid tidak tahu, kau sikit pun tidak akan rasa bersalah. Padahal itu sangat-sangat salah sudah. Nah itulah. Jangan kita ajar diri kita syok dengan keburukan, tahu kan? Nanti kita susah dari segala segi, ya, khususnya susah untuk memperbetulkan rohaniah kita, susah untuk memperbetulkan rasa dan perasaan kita. Nah itu sekarang pun kita susah sudah memperbetulkan rasa dan perasaan kita terhadap telefon saja. Nah betul kan, tidak ada telefon macam mau putus nyawa sudah. Segala-galanya telefon. Tiada telefon, makan pun tidak lalu. Hilang telefon, nah sekejap lagi kita pergi beli telefon lain. Telefon saja. Betul kan? Setuju tak? Betul lah. Kita tidak pernah fikir jika Allah Subhanahu wa taala cabut daripada kita rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala cabut daripada kita rahmat. Berarti rahmat itu meninggalkan hati kita, meninggalkan rasa dan perasaan kita. Terkontang-kanting kita dalam kebutaan rahmat. Cenderung kita kepada sesat. Pernah kita fikir itu? Nah itu contoh. Kenapa? Karena kita sudah berada di posisi, apa yang kita sebutkan? Biasa dengan keburukan. Bersahabat dengan keburukan. Nah, Walid bukan menyalahkan telefonnya, itu teknologi saja. Nah, kita penggunanya. Nah, sampai-sampai tengok telefon lebih banyak daripada tengok Quran. Betul kan? Baca apa yang ada di telefon lebih banyak daripada baca Quran, daripada zikir, daripada apa semua. Betul, baik. Hal itu Walid mengakui diri Walid pun sama saja. Bangun tidur saja kan telefon dulu cari yang ada apa. Orang pesan apa, tengok saja. Sepatutnya kita bangun tidur, istighfar dulu, itu kan. Sunnahnya ada begitu. Apa doa yang perlu dibaca, apa doa yang perlu dibaca. Kan? Nah, pergi bilik air, buang dulu apa yang perlu, ambil wuduk dulu, solat 2 rakaat. Nah, kemudian zikir atau baca Quran. Nah, itu kaedahnya ada sudah. Nah, siapapun di antara kita sudah tentu tidak mampu melakukan itu. Betul kan? Nah, tidak mampu melakukan itu satu hal. Jangan kita biasakan dengan keburukan. Nah, itu yang paling penting. Sampai-sampai keburukan itu merasuk akal kita, merasuk hati kita. Mengumpat, masih tidak sedar dia sedang mengumpat, masih rasa bagus. Ghibah, namimah, mengadu domba, masih tidak sedar dia sedang melakukan kejahatan. Dan begitulah dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Ya kan? Ya ini sangat berbahaya. Menyebabkan kita apa ya? Menyebabkan kita terus sepakat dengan keburukan itu. Tahun, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, sudah 50 tahun. 50 tahun yang lalu itu sepakat saja dengan keburukan. Nah, tiba-tiba kau tinggal lagi 5 tahun
masa yang diberikan oleh Allah SWT untuk hidup. Mungkin saja sempat, mungkin saja tidak sempat. Itu hak Allah SWT untuk membersihkan rohaniah kita yang kotor itu. Ya. Untuk membersihkan rohaniah kita yang telah dicemari dengan keburukan-keburukan itu. Nah, sebab itu tidak pelik. Sampai sekarang kita tidak merasakan apa yang sepatutnya kita rasa. Nah, siapa yang mau mengakui hal ini? Siapa yang pernah merasakan khusyuk dalam sembahyang sekarang? Kita ada jawaban masing-masing. Nah, kita sendiri. Oh, aku khusyuk. Nah, kau boleh cerita kau khusyuk, berarti kau berbohong, kata para ulama. Kerana khusyuk itu tidak boleh diceritakan. Tidak tahu diceritakan. Kau boleh cerita, oh, saya sembahyang khusyuk sekarang. Bohong. Apalagi secara ilmunya, khusyuk itu terkait dengan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sembahyang, itu tanda kejayaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tanda berjayanya seorang mukmin, ya, antaranya adalah khusyuk dia di dalam salat. Khusyuk dengan makna yang telah kita tafsirkan, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jadi jika kita tidak mampu khusyuk, nah berarti kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kelemahannya, masih ada kekurangannya. Masih ada tidak benarnya, tidak betulnya yang perlu kita lihat. Antara yang perlu kita lihat adalah yang kita sebutkan ini, yang disebutkan oleh musannif ini, keburukan-keburukan. Kira-kira siapapun kita, yang namanya keburukan, nah perlu disingkirkan, perlu dibuang. Ya. Sama ada kita yang namanya murid kah, kita yang namanya guru kah, siapapun, yang namanya keburukan, nah, perlu disingkirkan. Jika tidak, kita terus berprasangka buruk pada kebaikan-kebaikan yang lain. Oke. Berjalanlah kamu, kata musannif. Berjalanlah. Jalan itu terjemahan, kalau istilah Arabnya dipanggil tariq. Nah, kemudian bertariqatlah kamu. Nah, disebut begitu. Jika perkataan Arab itu tidak diterjemahkan, ayatnya, perkataan jalan itu tidak diterjemahkan. Kita mengekalkan perkataan Arabnya tariq. Nah, bacaannya bertariqatlah kamu. Berjalanlah, ay bertariqatlah kamu. Kamu itu kita. Di bawah naungan kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, bertariqat itu merupakan bagian daripada ajarannya baginda Nabi SAW kepada kita, betul kan? Itu kita lihat di dasar syariat tarikat, hakikat ma'rifat. Syariat tarikat. Tarikat itu apa, Mizi? Tarikat itu adalah jalannya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkait rohaniyah dan jasmaniyah. Nah, Nabi bukan mengajar kita jasmaniyah saja. Nabi mengajar kita juga rohaniyah. Bahkan berdasarkan kepada dalil-dalil, rohaniyah itu lebih penting daripada jasmaniyah. Ya, berdasarkan dalil-dalil, jika rohaniyah kita baik, maka jasmaniyah kita akan turut baik. Nah, faktanya di sana, jasmaniyah kita mengikut bagaimana rohaniyah kita. Nah, itu. Hadisnya kita baca sudah. Ya, secara mafhumnya, dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Jika buruk daging itu, maka buruklah seluruh jasad. Dan daging itu ialah hati.
hati adalah gambaran kepada rohaniah. Seolah-olah baginda Nabi mau menyatakan kepada kita, ya, diri kita terdiri daripada dua keadaan, dua elemen. Ya. Nah, elemen rohaniah dengan elemen jasmaniah. Elok, bagus, baik rohaniahnya, maka baiklah jasmaniahnya. Seolah-olah Nabi mau menyatakan begitu. Nah, itu adalah bagian daripada pencerahan hadisnya baginda Nabi SAW yang kita sebutkan tadi. Nah, justru kita tidak boleh meninggalkan perkara besar ini. Walaupun umat manusia sekaliannya meninggalkan perkara besar ini, torik ini. Ya. Nah, manusia lebih cenderung kepada jasmaniah. Manusia lebih cenderung kepada jasmaniah. Karena itulah mereka memikirkan nanti mau kerja apa, mau makan apa, belajar pun mau kerja apa, mau makan apa. Nah, manusia lebih cenderung berfikir begitu daripada berfikir urusan dengan Allah, urusan dengan agama dan sebagainya. Nah, itu fakta kita, kan? Dan mereka meninggalkan perkara lebih besar daripada jasmaniah, itu namanya rohaniah. Nah, hampir-hampir saja umat tidak faham isu-isu terkait dengan rohaniah. Hampir-hampir saja umat tidak mengetahui, tidak faham, tidak ambil peduli, ya, isu-isu yang terkait dengan rohaniah. Nah, jadi kita balik kepada berjalanlah, bertarikatlah dengan tarik yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nah, adapun tarik yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ada dua. Sebut sudah tadi, satu rohaniah dan yang keduanya jasmaniah. Dan rohaniah dan jasmaniah kita itu perlu dinaungi. Perlu dinaungi, ya, di bawah naungan katanya. Perlu dinaungi, perlu dipayungi. Nah, boleh saja kita sebut begitu, kan? Dinaungi, ai dipayungi oleh kitabullah. Oleh kitabullah. Nah, itu semua kita maklum. Al-Quranul Karim. Dan sunnah Rasulnya. Dan sunnah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, diri kita. Nah, di sini kepentingannya rujuk apa? Rujuk di dalam Fathur Rahman muka surat 5. Ya, kan? Nah, Al-Quran. Nah, kemudian di sini kita sebut sunnah ataupun disebut hadis. Ya, hadis ataupun sunnah. Nah, ini dimaknakan dengan petunjuk. Ini dimaknakan dengan penunjuk. Ya. Nah, kedua ini menaungi kita, menaungi diri kita. Ya, kita sebutkan diri. Nah, diri itu terbahagi kepada dua, rohaniah dan jasmaniah. Nah, gambaran ini menunjukkan diri ataupun rohaniah dan jasmaniah ini dinaungi oleh Al-Quran dan dinaungi oleh sunnah Nabi SAW. Ya, kedua-dua ini. Bukan kedua-dua, bah, semua ini. Nah, justru Al-Quran dan sunnah Nabi itulah yang mengajarkan kepada kita supaya meninggalkan, menjauhkan keburukan. Ya. Meninggalkan dan menjauhkan diri daripada keburukan dan beriltizam dengan kebaikan. Keburukan dan kebaikan itu menurut Al-Quran dan sunnah Nabi, bukan menurut ukuran akal kita. Ukuran kepada kebaikan, keburukan dan kebaikan itu menurut Al-Quran dan sunnah Nabi, ya, bukan menurut akal kita. Nah, kalau menurut akal kita, nah, semuanya baik saja, walaupun salah. Nah, itu faktanya. Nah, adapun kaitan dengan Al-Quran dan hadis,
kaitan antara petunjuk dengan penunjuk. Nah, ini pun satu hal lagi. Ya, walaupun umumnya disebut sebagai petunjuk, tapi sifatnya berbeza. Satu petunjuk, satu penunjuk. Nah, itu pun perlu difahami juga. Kan? Nah, ada pun dalil yang menunjukkan bahawa kita tidak boleh berpisah daripada Al-Quran. Perlu dinaungi oleh Al-Quran, perlu dinaungi oleh sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita ini pada ketika apapun, pada keadaan apapun. Nah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Nah, hadis yang lain merakamkan kitaballah wa sunnati wa sunnatal khulafaur rasyidin. Itu berdasarkan hadis yang berbeza, perawi yang berbeza. Nah, secara umumnya ulama sepakat dengan hadis yang menyebut kitaballah wa sunnati. Karena khulafaur rasyidin pun mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Nah, maksud hadis itu, aku tinggalkan bagimu wahai umat manusia dua perkara, dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana berpegang dengan dua perkara yang ditinggalkan itu. Nah, pertama kitab Allah. Kemudian kita dalam ilmu, secara ilmunya kita definisikan dengan petunjuk. Dan yang kedua sunnati, kata Nabi SAW, sunnahku, yang kita definisikan dengan penunjuk. Nah, pada ahli ilmu definisi ini sangat penting. Ya. Nah, pada orang awam, tidak penting definisi ini. Mereka pukul rata saja. Semua adalah petunjuk. Ya, ketika kita berbincang tentang perbezaan, mereka tidak tahu. Nah, itu orang awam kan. Terus, nescaya kamu akan berbahagia, kata musannif. Ya, apabila kita berjalan, bertarikat di bawah payung kitabullah dan sunnah Rasul, nescaya kamu akan berbahagia. Tambahannya, fid dunya wal akhirah, di dunia, pada kehidupan ini dan di akhirat. Nah, yang di akhirat itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia itu pun janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuktikan, ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itu. Sebab itu ada orang mengatakan Allah baginda Nabi SAW seorang yang miskin. Wali tidak percaya. Ya. Baginda Nabi SAW hidupnya menderita. Wali tidak percaya. Wali tidak pernah. Wali membantah hal itu dari dulu sampai sekarang. Hanya kerana Nabi SAW tidak mau memilih kehidupan, ya, yang kita katakan kaya raya mewah, hanya kerana itu. Padahal jika baginda Nabi SAW mau kaya raya, Jibril datang kepada baginda Nabi, hadis sahih itu, ya, untuk mengubah bukit Uhud. Bukit Uhud yang sekarang kalau orang umrah itu mesti dia tentatifnya ke bukit Uhud itu, tahukah? Jibril datang kepada baginda Nabi, wahai baginda, wahai Muhammad, kau minta saja kepada Allah. Jika Allah mengizinkan, aku mau tukar bukit Uhud itu menjadi emas. Nah, jika Nabi kita SAW mengatakan ya, dia pun minta kepada Allah, Jibril akan menukarkan bukit Uhud itu menjadi emas. Bukit Uhud itu bukannya kecil, tahukah? Rangkaian bukit Uhud itu hampir-hampir lingkung Madinah terus. Tidak, baginda Nabi tidak boleh kaya kah? Boleh. Tapi Nabi tidak memilih kehidupan begitu. Faham tak? Nah, jadi ternyata di sana baginda Nabi boleh saja kaya dengan benda. Tetapi Nabi SAW lebih kaya dengan jiwa. Dan itu menjadi sunnah kepada kita. Betul kan? Nah, jadi sebab itu bahagia. Ini termasuk, ya, isunya adalah bahagia. Bahagia bukan boleh dibuat. Bahagia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah Mimi? Begitu. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan bahagia itu ke dalam
jiwa-jiwa yang berhubungan dengannya. Nah, begitu saja kefahaman kita. Ya. Dan ternyata baginda Nabi SAW adalah manusia yang sangat bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan model kepada kita tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tentu dia menjadi manusia yang bahagia, kan? Kita melihat, Masya Allah, baginda Nabi begitu menderita. Sebenarnya dia bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas. Ya, paham betul? Nah, bahagia bukan dengan duit banyak. Bahagia bukan dengan kaya, bahagia bukan dengan makhluk. Bahagia apabila dianugerahkan oleh Allah SWT kebahagiaan di dalam hati kita, di dalam rasa dan perasaan kita. Nah, adapun rasa dan perasaan kita itu perlu berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, jadi strukturnya sangat jelas. Hubungan kita dengan Allah SWT caca marba, kelengkabut saja. Lepas itu kita mencari-cari bahagia, membina-bina bahagia. Nah, karena itulah manusia, suami sihir istri, istri sihir suami. Karena mencari bahagia. Kan? Suami sihir istri supaya suami tidak nikah lain. Suami sihir istri supaya suami tidak menikah. Terbalik sudah. Istri sihir suami, gitu kan? Nah. Dia mencari bahagia dengan cara itu. Nah, pada hakikatnya dia tidak bahagia juga, menderita juga. Nah, sebab itu Al-Quran Sunnah mengajar kita ini merupakan keburukan-keburukan yang tidak boleh berlaku, tidak boleh ada kepada diri kita. Kenapa? Kita tidak akan bahagia hidup ini. Kita melalui hidup ini dengan tidak ada kebahagiaan. Nah, sebab itu buang. Ya kan? Sebab itu kita jangan bersahabat dengan keburukan. Jangan akrab dengan keburukan. Jangan sepakat dengan keburukan. Perlu buang. Kembali kepada kitab Allah. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadikan bahagian daripada tarik kita. Jangan kita ambil tarik-tarik yang lain. Ya. Kadang-kadang tarik itu bermunculan macam-macam. Semuanya daripada cabang-cabang iblis saja. Cabang-cabang hawa nafsu saja. Kan? Nah, itu termasuk tarik apa? Bahagia itu bila kita kaya. Nah, itu cabang iblis. Bahagia itu bila kita mendapat suami Bengali kapet Pakistan. Itu cabang iblis semuanya. Paham nggak? Jelas itu kan? Bahagia itu apabila kita mempunyai hubungan rohaniah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan rohaniah yang baik dengan Allah SWT itu berlaku apabila kita bebaskan rohaniah kita daripada belenggu-belenggu keburukan yang kita sebutkan ini. Nah, ini kita boleh pandang sisi perkataan lain, ayat lain, membersihkan rohaniah dan sebagainya, sama saja. Paham tak? Nah, jadi katanya, kata musannifnya, nescaya kamu akan berbahagia. Ini bukan perkataan musannif kita saja. Hadis Nabi menyebutnya dalam banyak tempat. Ya, hadis baginda Nabi SAW menyebut dalam banyak tempat. Termasuk perkataan yang kita sebut tadi. Kita sebutkan tadi, kaya bukan harta, kaya adalah jiwa. Bahagia bukan keadaan yang kau bentuk, kau bina. Bahagia adalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah disebut oleh baginda Nabi SAW. Hanya saja kita tidak menjadi orang yang mengkaji, meneliti perkara tersebut. Nah, artinya kita tidak belajar, betul kan? Nah, berapa banyak hadis yang kita belajar? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita tadabbur? Berapa banyak hadis yang kita dirayah? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Nah, jadi kita tertinggal, terlambat, tidak faham banyak perkara. Ya. Dulu kita belajar itu, kita belajar ini, kita belajar macam-macam. Mau jadi itu, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, macam-macam mau jadi. Jadi tertinggal sudah. Life kita, hidup kita terbina di atas ketidaktahuan tentang apa yang diajar oleh Al-Quran, tentang apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ya kan? Nah, menjadikan kita orang yang tertinggal jauh. Memang tertinggal jauh. Sesungguhnya tertinggal jauh.
Nah, Walid tahqiqkan hal itu pada diri Walid sendiri. Tertinggal jauh. Karena itu umur 50, khusyuk dalam sembahyang pun tidak tahu. Apalagi khusyuknya. Faham tak? Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku. Allah, ya Allah. Kemudian kata musannif, wahai kaumku. Nah, kaum dalam dialek Arab ada dua makna. Satu, kaum merujuk kepada kabilah. Ya, dalam dialek Arab, ya, dalam pertuturan orang Arab. Nah, kaum itu merujuk kepada makna kabilah. Kan? Karena ada perbezaannya antara istilah-istilah yang digunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi. Seperti mana kita sebutkan orang Arab, kalau dia mau panggil Walid, dia tidak panggil nama Walid. Ya Ibnu Utsman. Ya Ibnu, ya Abnati. Kan? Kalau dia mau panggil Fas, ya Abnati siapa? Bapakmu. Dia panggil bapakmu, disebut nama bapakmu. Bapakmu nama apa? Apa nama ayah? Ha? Rahman. Nah, ya Abnati Rahman. Nah, dipanggil kau gitu. Dia sebut nama ayahmu. Dia tidak sebut nama kau. Nama kau Fas kah? Nama kau Belacan kah? Nama kau tepung gandum kah? Nah, dia tidak peduli. Dia sebut nama ayah. Nah, itu Arab tu kah? Nah, itu dialek, ya, cara percakapan. Nah, jadi dengan sendiri kabilah pada sisi kaum pada sisi Arab, satu adalah kabilah, qabail. Ya. Satu lagi dia menggambarkan orang banyak. Ya. Nah, macam Walid bercakap dengan kita orang banyak, nah, Walid boleh sebut wahai kaumku. Nah, boleh. Tapi itu bukan dialek kita, kan? Nanti tercengang-cengang semua orang, wahai kaum. Dia ini Arab kah, Bangladesh kah, Pakistan kah? Nah, kelang kabut sudah. Okey. Wahai kaumku, katanya, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini satu hal yang tidak ada pada kita. Ya kan? Kita bercakap dalam pertuturan ini muhasabah, ya. Malu adalah satu sifat. Pada sisi hadis baginda Nabi SAW, ada hadis yang menyebut al-haya'u minal iman. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim juga. Artinya dari sisi makamnya, jika kita tidak mengkaji hadis pun, tahu sudah kita disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim. Misalnya, al-haya'u minal iman. Haya itu, malu itu, bagian daripada iman. Sebagai gambaran bahawa dalam perkara beriman, dari sudut sifat-sifatnya, nah, ada namanya malu. Jika sampai tidak malu, nah, itu menunjukkan tidak ada iman. Nah, itu tafsiran para ulama. Betul? Nah, hari ini orang perempuan pun tidak malu, orang laki-laki pun tidak malu. Berbeza dengan kami dulu, zaman kami dulu. Walid ingat zaman kami, mau sembang dengan perempuan pun takut, tahu kan? Mau dapat alamat saja, tulis-tulis kertas pergi. Lari. Iya, betul. Itu zaman kami dulu. Mau dapat alamat saja. Betul, Bu, ya kan? Bukan mau buat jahat lagi tidak berani, kau tahu kah? Tengok orang tua, tengok kita saja. Cabut sudah kita. Nah, sekarang patuk-patuk depan orang, tidak heran. Kalau ada orang tua tu, "Oi, apa buat macam ni? Kau siapa?" Begitu dia. Kan? Nah, kerana itu hilang malu. Yang apa ya? Semua generasi, semua kedudukan, semua tahap hilang malu sudah. Perempuan hilang malu, lelaki hilang malu, orang tua hilang malu. Orang muda pun hilang malunya. Anak-anak pun sedang dididik, diajar supaya tidak malu. Sebagainya. Masya Allah. Rosak sudah manusia. Ya. Rosak sudah masyarakat kita. Sedangkan al-haya'u, malu itu bagian daripada iman. Ada
Ada ulama yang memberikan komentar, lupa sudah, ulama Al-Azhar. Siapa? Muhaddisnya, Syekh Omar Hashim. Syekh Omar Hashim. Ya, boleh klik di dalam internet tuh, keluar komentar hadisnya. Muhaddis Al-Azhar, ya kan? Wafat, meninggal sudah dia. Dalam komentar tentang haya minal iman, dia mengatakan bahawa apabila sifat malu itu terhakis daripada manusia, manusia akan mengorbankan iman sekalipun dia tahu iman. Walid ingat bah, ketika dia mensyarahkan hadis itu, Walid berada di Al-Azhar ketika itu, dalam masjid Al-Azhar itu. Ya. Apabila sifat malu itu tercabut daripada iman, nah semua tahap yang kita sebutkan tadi, nah berarti manusia itu sudah tidak merasakan malu lagi, ya kan? Nah, ketika dia tidak merasakan malu, itulah dia akan mengorbankan iman. Nah, betul, sangat betul. Hari ini sampai di satu peringkat sekarang, nah orang peduli ke iman. Mungkin kita orang yang masih berbincang tentang iman, tentang kepedulian iman, tentang mengambil berat iman dan sebagainya, hanya kita. Sedangkan kebanyakannya tidak peduli, sudah ada kan? Kita di masjid-masjid kita, di surau-surau kita, tidak mungkin. Tapi di kedai kopi orang tidak bercakap lagi iman. Di rumah orang tidak bercakap lagi iman. Ya, ketika bersembang orang tidak bercakap lagi iman. Nah, sekarang iman tinggal di masjid, iman tinggal di surau. Nah, itu. Sedikit hari lagi masjid pun tidak bercakap tentang iman, surau pun tidak bercakap tentang iman. Nah, jadi sudah di Saudi sekarang. Tahu tak? Kerajaan Saudi mewartakan sudah sekarang, ini terbaru ini. Nah, jangan bercakap tentang percanggahan negara, sekalipun dengan prinsip iman, prinsip Islam, prinsip ihsan. Berarti tidak boleh bercakap. Bercakap kerajaan bagus saja. Nah, di Saudi sekarang. Nah, itu seorang bekas imam Masjidil Haram. Dia mengkritik kerajaan dan ditangkap, dipenjarakan 10 tahun. Nah, itu negara yang di dalamnya ada Makkah, Madinah. Negara yang Nabi dibangkitkan di kalangan mereka. Orang Arab hancur sudah. Nah, kita pun kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah, tunggulah kehancuran itu. Sedang berlaku. Sedang berlaku. Nah, jadi kita kaitkan antaranya adalah kerana apa? Kerana malu sudah tercabut daripada diri. Nah, apabila malu tercabut daripada diri, nah iman itu menjadi korban dan dikorbankan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu kita lihat macam-macam jadi sekarang ya. Syirik berleluasa. Nah, kalau ditanya macam mana syirik berleluasa itu, amalan-amalan syirik berleluasa kan? Amalan-amalan yang cenderung kepada syirik berleluasa. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka kata musannif, wahai kaumku, wahai manusia. Nah, ini panggilan untuk kita. Ya, bukan memanggil telinga kita saja, tetapi jauh memanggil rasa dan perasaan kita, memanggil jiwa kita. Malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Nah, kita perlu malu kan? Dalam hal-hal yang kita bercanggah dengan Allah, dalam hal-hal yang kita bercanggah dengan Rasul. Nah, ini mudah-mudahan sifat malu kita masih ada. Mudah-mudahan sifat malu kita masih segar dengan iman kita. Mudah-mudahan. Nah, malulah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar malu, sebagai bimbingannya, sebagai nasihatnya. Malu yang betul-betul, jangan malu main-main. Nah, itu maksudnya. Mungkin kita juga terlibat dengan malu yang main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang penting kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malu yang sungguh-sungguh. Malu kepada Allah. Sisi apa kita mau bincang? Allah memberi pinjaman kepada kita.
kita menggunakan seluruh pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya untuk bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, apakah kita tidak rasa malu? Allah meminjamkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Ya. Kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apakah kita tidak berasa malu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kemukakan kepada rohaniah kita. Allah Subhanallah. Janganlah kamu melalaikan masa-masamu. Nah, ini sesuai dengan panggilannya kepada kita tadi. Ya. Janganlah kamu melalaikan masa-masamu. Ini kita belajar tentang masa. Masa itu adalah apa? Aku lupa sudah. Masa itu adalah hayat. Hayat itu adalah apa? Masa adalah nafas, ya betul. Masa itu adalah nafas. Nafas itu adalah nyawa. Nafas itu adalah nyawa. Nyawa itu adalah hidup. Betul kan? Nah, jadi kesimpulannya ketiga-tiga itu, itulah masa. Ya. Allahu Akbar. Masa dulu kan? Masa adalah nyawa. Nyawa adalah nafas. Hah? Betul kah? Apa? Masa adalah nafas. Okey. Kau kasih tahu bah, kau macam takut-takut saja. Kau tidak yakin dengan ilmu yang ada pada kau. Pengetahuan itu. Masa adalah nafas. Nafas adalah nyawa. Nyawa adalah hidup. Nah, jadi ketiga-tiga ini memberi makna masa. Ya. Nafasmu memberi makna masa. Maka sebab itu orang sebut selagi bernafas. Ya, kan? Selagi bernafas artinya selagi diberi masa untuk bernafas. Nah, ketika sudah tidak diberi masa untuk bernafas, berarti kau kojol, KO, qalu, innalillah. Itu. Paham ya? Kemudian masa terkait dengan nyawa, maka orang sebut selagi bernyawa. Nah, selagi bernyawa berarti selagi diberi masa untuk bernyawa. Kan? Bernyawa itu diberi masa itu. Sebab itu masa nanti kita kaitkan dengan umur. Umur ada ukuran, betul? Nah, 63 tahunkah umur baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? 60 tahunkah? Ya kan? Kalau 60 tahun, Walid ada 4 tahun lagi. Ish. Aku tidak sempat sudah. Rasa mau duduk dalam gua saja. Kan? Okey. Kemudian masa juga terkait dengan hidup. Orang bilang selagi ada hidup. Nah, berarti diberikan masa untuk hidup. Ya. Nah, jadi keseluruhan ini ya, sama ada lafaz teksnya itu nafas. Nah, kita faham nyawa, kita faham hidup kita. Semuanya itu adalah terkait masa. Sebab itu Allah SWT bersumpah dengan masa. Ya. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Artinya demi nafas kita. Demi nyawa yang diberikan kepada kita, demi nafas yang diberikan kepada kita, demi nyawa yang diberikan kepada kita, demi hidup yang diberikan kepada kita. Nah, oleh guna istilah diberikan, hakikatnya dipinjamkan. Nah, kita perlu sedar itu. Demi masa, kata Allah. Artinya demi nafas yang dipinjamkan kepada kita, demi nyawa yang dipinjamkan kepada kita, demi hidup yang dipinjamkan kepada kita. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada di dalam keadaan yang sangat rugi. Rugi. Kenapa? Sebut sudah tadi. Kerana apa? Disebut apa?
kerana melalaikan masamu. Nah, itu ruginya. Ya kan? Melalaikan masamu. Nah, itu ruginya. Demi masa. Melalaikan masamu. Nah, kerana kita melalaikan masa, nafas kita rugi, nyawa kita rugi, hidup kita rugi. Nah, disebut rugi masa. Nah, rugi masa itu apa? Rugi nafas. Tidak berfaedah. Rugi nyawa. Panjang nyawa tapi tidak berfaedah. Itu ada hadis-hadis terkait itu ya. Bahkan tentang itu ditanya oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Rugi hidup kita. Kenapa? Kenapa rugi? Karena kita melalaikan masa. Allah ya Allah. Jadi Walid bercakap dengan diri Walid ya. Kumohon ampun pada Allah. Bukan Walid berada di posisi yang sangat bagus di situ, bukan. Walid bercakap dengan diri Walid. Nah, kamu orang mendengar saja itu. Terserah. Allahu Akbar. Sambung. Janganlah kamu menyia-nyiakannya. Nah, istilah lalai, kemudian kenapa? Apa yang berlaku dengan lalai itu? Menyia-nyiakan. Apa yang kita sia-siakan? Masamu. Nah, betul, kita sia-siakan masa begitu banyak. Imam Ibn Atta'illah dalam Tanwirul Qurub ini, kita akan jumpa posisi bentangan tentang satu hari satu malam 24 jam. Ini klasik, teks klasik, kita permodernkan, kita perbarukan. Satu malam, satu hari semalam 24 jam. Nah, bagaimana 24 jam itu menghubungkan kita dengan Allah menjadi ibadah, dan 24 jam itu menjadi maksiat, atau 24 jam itu sebahagian daripadanya menjadi taat, sebahagiannya daripadanya menjadi maksiat, hakikatnya adalah maksiat. Nah, itu dibentangkan. Nah, kita pada malam ini kita cuma mengambil sedikit pengajaran dari sana. Betul kan? Satu hari semalam 24 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 16 jam sudah. Ya. Lagi 8 jam. 8 jam itu tolak itu, tolak ini, tolak itu, tolak ini, nganga telefon itu, ini, itu, ini. Nah, ibadah tinggal 1 jam pun belum tentu. Kan? Nah, itu tolak, tidak nganga kedai kopi lagi. Nah, Walid tolak diri Walid, tidak nganga kedai kopi lagi. Tahu kan? Sekarang tidak nganga kedai kopi lagi aku. Nah, dulu aku nganga kedai kopi saja. Long time ago. Bukan long time, baru saja aku tinggalkan. Kan? Nah, jika ditolak, tolak, nganga kedai kopi, sembang bohong dengan kawan-kawan, merapu dengan Abang Arif. Nah, akhirnya ibadah mungkin kita andaikan daripada 24 jam live, masa ya, kita sedang sebut masa ya, 24 jam masa. Yang namanya ibadah cuma 1 jam. Tidakkah kita merasakan kita menyia-nyiakan masa? Nah, kita andaikan 1 jam. Boleh, mungkin tak sampai. Sembahyang subuh 5 minit. Lohok 10 minit. Asar 10 minit. Maghrib 10 minit. Isya 10 minit. Baru 50 minit. Memang tak sampai jam. Nah, kita andaikan sejam. Andaian, ini andaiannya. Kita andaikan 1 jam. Berarti 23 jam sia-sia. Tak rugi kah? Kita tidak rasa rugi ya? Tidakkah kita terasa bahawa masa 23 jam itu berlalu dengan sia-sia? Kenapa sia-sia? Karena kita yang menyia-nyiakannya. Nah, itu contoh ya. Walaupun Walid tahu atul, sila, ni baca Quran tidak berhenti pada orang. Atas kandang kambing pun baca Quran. Alhamdulillah, bagus. Ya, fast lagi-lagi tidak tidur dia. Baca Quran saja.
Sekarang dia tidak menyanyi lagi, bah. Dulu saja dia menyanyi, sekarang tidak sudah. Allah. Subhanallah. Terus, janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpulkan sesuatu yang tidak dapat engkau makan. Ini mempunyai dua nilai ya, nilai tasawufnya dan nilai fiqhnya. Kalau kita mengikut mengikut syarah-syarah kitab. Nah, Walid ada 2-3 syarah yang Walid pernah pernah jadikan kajian. Teks dasarnya adalah Fathur Rabbani. Nah, ada 3-4 syarah. Nah, jadi mereka mengatakan ini terkait dengan tasawufnya dan terkait dengan fiqhnya. Nah, adapun terkait dengan fiqhnya, nah itu mengambil sekadar keperluan. Itu kan? Nah, jadi kita boleh menyibukkan diri untuk mencari keperluan, mencari makanan sekadar keperluan. Nah, itu maksudnya. Nah, boleh begitu. Walaupun di sini teksnya, janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpulkan sesuatu yang tidak dapat engkau makan. Nah, maksud tidak dapat engkau makan itu berarti lebih daripada keperluan. Nah, itu. Ya, kita mengumpulkan sesuatu lebih daripada keperluan kita, walaupun namanya makanan. Nah, misalnya. Kita tetap sibuk dengan perut kita, misalnya. Nah, kita lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katanya apa? Mengangan-angankan sesuatu yang tidak akan dapat engkau capai. Nah, kadang-kadang kita terlibat, ya, rugi kita dari sudut masa karena mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau capai. Kita mengangan-angankan, banyak angan-angan artinya begitu. Nah, kita belajar sudah ya, di mana? Topik sebelumnya kan? Topik sebelumnya, topik ketiga, majelis ketiga. Nah, hidup dengan penuh angan-angan. Padahal kita diajar supaya hidup di atas kenyataan. Walid cerita sudah, Walid pun pernah angan-angan juga. Kalau mau cerita semua macam-macam angan-angan aku. Nah, aku ceritakan yang paling syok saja. Tiba-tiba jadi kaya itu. Kan? Itu paling syok. Berhenti kereta di traffic light kan? Penyamun tidak dapat lari, duit berguni-guni dia buang dalam kereta. Masa itu Walid pakai pickup, four-wheel drive pickup. Nah, masa itulah angan-angannya datang. Tidak sedar, Walid pun tidak sedar. Pulang rumah, lepas itu tengok-tengok ada benda di belakang. Siapa yang letakkan? Buka-buka duit. Ada 3-4 guni. Nah, lepas daripada Walid punya angan-angan itulah keluarnya filem itu. Apakah filmnya? Jutawan apakah? Jutawan fakir itu. Keluar filem itu. Walid pun fikir, oh ini yang aku angan-angankan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah, jadi kesimpulannya tentang mengangan-angankan sesuatu yang tidak engkau capai itu, nah kita belajar sudah tentang pada majlis ketiga. Ya, coba sebagai kesimpulannya, sebagai contohnya di sini. Nah, Mizi mengangan-angankan menikah dengan anak Sultan Sabah. Sabah mana ada Sultan, Mizi? Jadi kau jangan cuba angan-angan itu, merapu saja namanya, tahukah? Nah, itu contoh mudah. Ya. Sebab itu kita diajar supaya mengambil sekadar keperluan. Nah, karena keperluan itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Sedangkan berlebih-lebih itulah angan-angan. Nah. Terus, membangunkan sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Nah, ini contohnya kita, ini tentang harta. Tentang harta, terkait harta. Membangunkan sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Nah, orang bercerita kepada Walid. Walid pun tidak tahu sejauh mana benarnya. Di Merbuk, ni jalan nak pergi ke Tanjung Dawai itu, ada Villa Habsyi. Ada satu villa lah. Dan besar, berada di satu padang, di satu tanah.
Villa Al-Habsyi. Katanya orang yang pertama bikin villa itu orang Arab dia. Al-Habsyi ini orang Arab dia, orang kaya, ya. Datang ke sini ni tahun-tahun zaman-zaman dulu. Akhirnya dia membeli sebidang tanah, dia buat villa di situ. Nah, datang anak-anaknya menjadikan villa itu sebagai tempat pesta arak, tahu kan? Itu contoh. Ini diceritakan orang, ya. Diceritakan orang di situ, dan cerita itu memang orang semua tahu. Orang di situ semua tahu. Pemilik villa itu adalah orang yang disegani. Dalam arti kata yang lain, mereka adalah pendakwah. Ya, yang kita semua sedar, yang datang dari Yaman, dari mana-mana datang ke sini, ke tanah Melayu ini, selain daripada ada yang sebagai pendakwah, ada juga yang sebagai pedagang, begitu kan? Nah, tetapi mereka tetap orang-orang yang beragama, begitu. Nah, kemudian membina villa besar itu, kemudian mereka meninggal, nah akhirnya dapat kepada anak-anak. Nah, itu dijadikan tempat minum arak, pesta arak. Setahun sekali diadakan himpunan, panggil apa ya, Said. Nah, itu istilahnya kan. Himpunan keluarga-keluarga Said. Nah, berhimpun mereka di situ. Keluarga-keluarga Said Al-Habsyi ini, nah mereka minum arak di situ. Wallahu a'lam. Nah, jadi itulah terkait dengan membangun sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Bukan saja tidak diami, bahkan kau tidak dapat manfaat apapun daripadanya. Nah, itu. Ya. Nah, kita perlu bimbang itu. Kita perlu berbimbang apa yang kita bangunkan, kita tidak mendapat manfaat daripadanya. Bukan saja tidak mendapat manfaat daripadanya, bahkan datang generasi-generasi yang kemudian merosakkan. Nah, itu yang berbahaya. La haula wa la quwwata illa billah. Takut kan? Takut jadi begitu. Kita tinggal kereta besar, kita masjid, rumah, kereta besar kita. Datang si anak kita, Hak Nyai, Bukit Selambau. Danok, Bukit Selambau. Masya Allah. Kan? Kita takut itu. Allah, ya Allah. Lagi? Habis sudah. Kata musannif, karena semuanya itu akan menghalangimu daripada maqam Tuhanmu. Perkataan maqam, nah itu lazim saja kita dengar. Kita belajar sudah. Maqam artinya tingkatan-tingkatan untuk mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil maqam. Nah, istilah ini kita lazim kita sebut. Orang-orang yang terlibat dengan belajar kerohanian, ilmu kerohanian, nah istilah ini lazim saja. Nah, ini maqam. Ini dipanggil maqam, yang menaik. Jadi kita sepatutnya tahap-tahap kerohanian kita naik. Ya, di sini dipanggil asfal. Ini sebagai perbandingan. Kalau maqam kita tidak naik, maqam kerohanian kita tidak naik, berarti dia jatuh. Nah, jika dia jatuh, dia boleh jatuh kepada 4 posisi. Pertama, ikut nafsu. Ini posisi. Kedua, ikut iblis. Ketiga, syirkah. Nah, ikut syirkah. Dan keempat, kafir. Jadi jika tidak naik, kerohanian kita tidak pernah naik, ya, tidak pernah menaik. Nah, berarti kemana dia? Sama ada dia statik di suatu tempat, kita katakan di sini mungkin, atau dia semakin jatuh. Ya kan? Mungkin dia jatuh di sini dulu. Kita biarkan. Sibuk dengan artis, sibuk dengan telepon, sibuk dengan tipu, sibuk dengan itu, dengan ini, jatuh lagi ke sini.
Biar lagi terus, tidak peduli, jatuh di sini. Biar lagi. Nah, akhirnya jatuh di sini. Ketika jatuh di sini, nah di situ kata para ulama, tertutuplah mata hatinya. Nah, itu Al-Quran ada menyebutnya itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya kan? Nah, itu gambaran-gambaran Allah menutup mata hatinya. Kan? Nah, di sini. Jadi yang sepatutnya menaik. Begitu. Kan? Posisi pertama disebut awam. Nah, posisi kedua disebut tawabin. Posisi ketiga dipanggil muhafizin. Posisi keempat dipanggil muqarrabin. Posisi kelima dipanggil salihin. Posisi keenam dipanggil syuhada. Posisi ketujuh dipanggil siddiqin. Nah, terhenti di situ. Kenapa? Karena di atas itu adalah anbiya, terkhusus nabi-nabi, dan penghujungnya adalah mahmudah, maqam mahmudah. Nah, itu terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Nah, ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi sepatutnya kerohanian kita menaik dari posisi ini kepada posisi ini, ataupun daripada bawah sekalipun, ya. Naik, terus naik di sini, naik di sini, naik di sini, naik di sini. Nah, sepatutnya begitu. Ya, bukan semakin lama semakin menurun. Nah, itu disebut maqam. Okey? Dan keseluruhan kenaikan ini tersabit dengan sempurna hubungan dengan Allah. Nah, tersabit di situ. Ini nomor 4 posisinya dalam proses. Yang ketiganya Allah terima diri. Terima diri kita. Ya? Yang keduanya sedar diri kita. Sedar diri kita. Yang pertamanya ilmu. Nah, jadi ini proses. Proses untuk kita sampai sempurna hubungan dengan Allah, ini prosesnya. Dari sini ke sini dan sini ke situ. Ini proses. Jadi gambaran kenaikan hubungan kita sempurna sampai kepada sempurna dengan Allah SWT. Nah, inilah gambarannya. Ya, jadi kalau kita mau mengukur diri, inilah ukuran yang boleh digunakan pakai untuk mengukur diri kita, boleh sampai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Nah, itu. Nah, jika tidak, kita berada di posisi-posisi ada hubungan mungkin tidak sempurna, begitu. Kan? Dan mungkin saja kita jauh daripada Allah SWT. Sisi lain, ya, hujah lain, kita jauh dengan Allah. Mungkin saja Allah SWT tidak memandang kita, mungkin dengar suara saja. Pandang pun tidak. Nah, itu kemungkinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Yang itu yang penting. Terus, karena semuanya itu menghalangimu daripada makam Tuhanmu. Makam di sini dengan makna pendakian. Nah, itu istilah lazim dalam kerohanian, mendaki, ya. Nah, istilahnya kita mendaki, ada juga yang menyebut istilahnya apa? Kembali. Ya kan? Ada juga yang menyebutkan istilah apa? Kembali, mendaki. Imam Ghazali menggunakan istilah mendaki dalam Ihya Ulumuddin. Nah, mana-mana yang mensyarahkan Ihya, mereka menggunakan istilah mendaki. Termasuk Syekh Abdul Samad Falambani dalam Sirus Salikin. Ya kan? Mendaki, istilah mendaki. Nah, seolah-olah kita mendaki satu tahap kepada satu tahap untuk mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah SWT. Nah, apapun istilahnya, ya, apapun istilahnya, itu merupakan gambaran yang kita sebutkan di situ, bah. Gambaran kita sedang berusaha untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi perkataan karena semuanya itu akan menghalangimu, menjadi penghalang kepada kita. Untuk apa? Untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya. Kan? Menghalangi kita. Sama ada dari sudut maqamat ataupun dari sudut proses yang kita sebutkan. Nah, penghalangnya adalah, ya, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kita menyia-nyiakan masa, melalaikan masa, tidak malu kepada Allah SWT dan sebagainya. Allah.
ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terhunjam di dalam hati orang-orang yang arif. Nah, adapun orang-orang yang arif, ya, orang-orang yang arif, nah itu kita belajar sudah dasarnya. Ya. Orang-orang yang arif mempunyai kelebihan berbanding alim. Kenapa? Karena orang-orang yang arif itu mereka melalui pengalaman. Dan pengalaman itu boleh menyebabkan mereka merasakan. Jelas ya? Sebab ilmu kerohanian fokusnya adalah rasa. Nah, mereka merasakan. Dari mana? Dari pengalaman. Pengalaman itu datang dari mana? Dari apa yang mereka lalui. Gitu kan? Nah, di situ kelebihannya berbanding ulama. Nah, ada ulama tetapi tidak sampai kepada arif. Nah, di situ kerendahan ya daripada ulama yang mencapai arif. Sebab itu dalam definisi kita sudah tuliskan, kita sudah jelaskan ya. Dalam definisi yang terkait, nah boleh tulis semula. Mungkin 100 kali, 150 kali, 1000 kali kutulis. Yang penting, nah tak ingat hal-hal sebegini. Ulama, nah padanya 2 syarat saja. Ilmu dan apa? Ya, ilmu, ya, satu ilmu, yang kedua memahami. Ilmu dan faham saja cukup kita tulisnya. Faham. Nah, berarti ilmunya sempurna, fahamnya sempurna begitu. Oke? Nah, adapun arifin, arifin disebut sebagai arifin. Nah, satu ilmu, yang kedua ilmunya sempurna, yang kedua fahamnya sempurna. Fahamnya sempurna, dan yang ketiga pengalamannya sempurna. Nah, begitu. Jadi lebihnya para arif disebut arifin di situ. Nah, mungkinkah dia arif tetapi tidak ada ilmu? Nah, itu tidak mungkin. Itu luar daripada topik kita. Macam Abang Arif ni. Nah, dia tidak termasuk dalam topik kita. Jangan kamu orang cuba-cuba tabalkan dia masuk dalam topik kita. Nanti aku susah mau buat ubat dia, tahu tak? Nah, lagi susah dia mau datang pun payah. Jadi kita susah mau buat ubat dari sini, mau susah. Okey. Dia namanya Abang Arif saja. Bukan Arifin. Okey. Nah, Abang Arif, adapun Abang Arif kita ada 2 di sini. Satu dia, dan satu lagi di situ. Okey. Nah, jadi katanya ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terhunjam. Terhunjam ai tertanam. Ini bahasa Melayu klasik ini. Penterjemah ini pinjam dari mana walaupun tidak tahu. Mungkin Kamus Dewan. Edisi berapa? Edisi 1, 2, 3 begitu saja ini. Kan? Karena edisi kemudian tidak sebut lagi istilah terhunjam. Tapi balik tahu perkataan terhunjam. Ya, biasanya perkataan terhunjam itu digunakan oleh para nelayan dulu-dulu. Nah, menghunjam, unjam ke dasar katanya. Nah, Walid bukan orang nelayan, tapi ku tahu sembang-sembang nelayan itu karena termaktub di dalam kitab bahasa, dalam buku-buku bahasa, tahu tak? Jadi terhunjam itu artinya dia apa? Tertanamlah, itu istilahnya tertanam. Tertanam bagus, tertanam teguh, tertanam kuat. Nah, jadi katanya ingatan kepada Allah SWT selalu terhunjam. Berarti tertanam kuat, teguh di dalam hati orang-orang yang arif. Dalam hati artinya rasa dan perasaan. Hati ay rasa dan perasaan orang-orang yang arif. Di sana menunjukkan kepada kita apa? Pelajarannya. Kita bukan saja perlu kepada ilmu. Kita bukan saja perlu kepada faham. Bahkan kita perlu kepada arif. Nah, itu. Baru kita dapat merasakan, kan? Arif berarti merasakan. Ada pendapat membincangkan bahwa arif itu terjadi daripada apa yang dia amalkan. Nah, itu pendapat lebih halus.
Contoh, dia amalkan solat sunat tahajud, nanti dia akan ada rasa. Nah, rasa itu menjadi pengalaman. Contohnya, dia zikir. Macam kita zikir nafsi. Kan? Nah, nanti ada rasa. Rasa itu menjadi pengalaman. Nah, itu dipanggil arif. Kan? Okey. Ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terhunjam di dalam hati orang-orang yang arif. Nah, artinya apa? Artinya kita pun selalu perlu mengingati Allah Subhanahu wa taala, zikir. Ya, terkait dengan zikir. Ada dua saja kaitan kita, fikir dengan zikir, gitu kan? Nah, terkait dengan zikir. Tilawah Quran kah, zikir menyebut nama Allah SWT kah, belajar kah, apakah yang terkait dengan zikir itu perlu selalu ada di dalam ingatan kita. Bahkan terhunjam katanya, tanam teguh. Nah, macam kita belajar ini, kita belajar sekarang adalah bagian daripada zikrullah. Tanam terus di dalam hati kita. Kau mau belajar terus. Nah, begitu, Pak. Paham tak silap? Ini belajar, tidak tanam. Lepas tu sibuk dengan hal-hal lain. Duniawi semuanya. Macam mana tu? Okey. Mudah-mudahan Allah memilih kita terus. Dan menjadikan ini bagian daripada zikrullah kita. Nah, itu Pak. Dan mencetuskan pengalaman daripada rasa itu. Rasanya itu nanti. Ya, faham tak? Ini sehingga katanya, sehingga mereka lupa, ya, sehingga mereka, nah mereka itu siapa? Orang-orang arif. Sehingga mereka, orang-orang arif. Orang-orang arif itu lupa akan segala sesuatu, lupa akan segala sesuatu yang pernah diingatnya sebelum itu terkait dengan dunia. Babit di situ. Sehingga mereka, orang-orang arif, lupa akan segala sesuatu, nah tidak kira apapun sesuatu yang pernah diingatnya, yang pernah dia ingat, yang pernah dia fikir. Nah, diingatnya, difikirnya, babitkan. Sebelum itu terkait hal-hal dunia. Nah, maksudnya mudah saja. Karena ingatan mereka kepada Allah tertanam teguh di dalam hati mereka. Ya, orang-orang arif ini menyebabkan mereka lupa apa yang mereka fikirkan tentang dunia. Paham tak? Paham tak? Nah, mereka pun pikir macam orang lain juga, sama saja. Tetapi mereka lupa kerana teguhnya ingatan mereka kepada Allah SWT, ya, mereka lupa. Begitu, kan? Bukan mereka tidak pikir dunia, mereka pun pikir juga mau kereta besar, mau bini besar, mau, aku salah sebutkah? Tersalah, kan? Mau semuanya besar. Bukan mereka tidak pikir, mereka pun terfikir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya melupakan dunia yang mereka fikirkan itu dan menghubungkan mereka dengannya, menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian daripada rahmat. Nah, jadi kesimpulannya kita perlu menghubungkan diri kita dengan Allah. Kembali kepada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyia-nyiakan masa. Jangan mengangan-angankan sesuatu yang tidak termasuk di dalam qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya begitu, ya. Dan sebaliknya, jadilah kita orang yang ingatan kita kepada Allah, ingatan kita terkait dengan zikrullah, begitu. Ya kan? Nah, sampai-sampai nanti Allah melimpahkan rahmat kepada kita, mencabut daripada rasa dan perasaan kita, ya, keduniaan. Keduniaan artinya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Paham tak? Nah, sekarang teguh saja keduniaan itu. Kita pun tidak peduli berhubung dengan Allah, tidak hubung dengan Allah, kita pun tidak peduli, bersyong saja, dengan enjoy saja. Padahal tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Betul kan? Nah, kenapa? Karena kita tidak berada di keadaan orang yang hatinya tertanam teguh
hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi kesimpulan secara umumnya, ya, jika kita maukan perasaan-perasaan ini, maukan hati yang sebegini, perasaan-perasaan yang sebegini, apalagi kita sebutkan di atas tadi berbahagia dengan di dunia dan di akhirat, nah, kita perlu kembalikan rasa dan perasaan kita itu kepada Allah. Kembali membuka pintu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan biarkan pintu itu tertutup. Nah, pembuka pintu itu adalah taubat. Pembuka kepada taubat itu adalah sedar diri. Nampak kan? Nah, itulah jalannya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan taubatnya, terkait dengan hubungan ini, terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadikan kita orang yang diterima di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, apabila hal itu dapat kamu laksanakan. Nah, berarti minggu depan kita belajar jika kita berjaya, apa terjadi? Implikasinya itu. Allah. Oke, ada soalan yang perlu jawabkah? Astaghfirullahaladzim. Tidak, ya? Oke, jika tiada, malam ini ada satu info baru terkait dengan orang yang mengamalkan zikir nafsi. Bukan baru, bukan tambahannya. Nanti terkejut pula. Dia tidak akan ada tambahan dalam jangka masa yang panjang. Nah, dia bukan boleh jangka masa pendek. Oh, 2 bulan. Saya dah amal 2 bulan dah. Tak. Sebab di sana dia ada pandangan rohani. Jadi kita tengok, kita nampak. Kan? Dengan rahmat Allah kita nampak. Siapa yang membawa zikir rohani itu, kita tahu tahapnya. Dengan izin Allah SWT. Okey, sebagai info tambahan, orang yang mengamalkan zikir nafsi itu, zikirnya berjalan seperti biasa. Bilangannya tidak berubah, kedudukannya tidak berubah. Tapi keadaan kita dah ubah kepada satu keadaan dah. Kita dah ubah kepada satu keadaan dalam solat, betul? Ha? 2 keadaan. Berarti 2 keadaan dah kita dah ubah. Satu, berubah kepada keadaan dalam solatnya. Nah, dalam solat kita Allah habis Fatihah kita, habis surah kita, sebelum kita rukuk tu kita menzikirkan zikir nafsi itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu kan? Bila kita rukuk, sebelum kita bangun i'tidal, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullah. Jadi kita harap benda itu berjalan seiring dengan zikir nafsi yang kita bawa, kan? Kemudian kita ubah keadaan kepada keadaan yang kedua. Yang itu terus berjalan juga. Yang pertama tadi berjalan. Keadaan yang kedua adalah kita zikir dengan hati kita. Kita zikir dengan hati kita. Di peringkat awal mungkin kita kena bawa dengan lidah kita dulu. Lepas tu barulah kita berhenti lidah kita, kemudian hati kita berjalan. Di peringkat awal. Lazimkan benda itu terus, lazimkan benda itu terus sehingga kita berjaya untuk memisahkan antara lidah kita dengan hati kita. Lazimkan. Ya. Nanti lidah kita diam, hati kita mampu berjalan, hati kita mampu bekerja. Itu keadaan yang kita nak daripada riyadhah yang kita sebutkan tadi. Ya. Sekarang hati kita berjalan, hati kita zikir, lidah kita tak jadi celau. Kan? Dia akan begitu mulanya. Jadi kita terpaksa jalan 2 sekali. Lidah jalan, hati jalan. Kemudian pelan-pelan lidah kita berhenti, hati kita berjalan. Tengah-tengah duduk berjalan, hati kita dia galit pi kolokti lah, Sungai Petani pula. Berhenti balik. Dia akan begitulah keadaannya. Sehingga kita dapat satu keadaan yang berbeza. Hati kita lain, lidah kita lain. Kita nak yang itu. Kita akan mengerasai pengalaman itu. Kita akan nampak yang itu sendiri. Okey? Dan yang ni, keadaan yang kedua ni berjalan terus. Ya, berjalan terus.
seperti mana biasa. Jadi persoalan yang mai dekat saya, apakah perlu menggandakan? Dah, tak perlu. Tak perlu gandakan. Zikir itu tetap 500. 500 itu tetap istighfar 500 itulah, tak berubah. Kan? Sama saja keadaan dia. Berarti 500 yang tu, 500 istighfar berarti 1000. Ya? Dia tidak akan berubah. Macam itulah juga. Okey, ini sebagai tambahan keadaan juga. Sama saja. Dasar adalah zikir nafsi. Keadaan 1, keadaan 2. Yang ini keadaan 3. Okey. Keadaan 3 ini kita belajar berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sebut dalam kaedah kita lah mudah. Kita belajar berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Zikir-zikir yang kita baca. Contoh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astaghfirullah. Kita komunikasi dengan, nak sebut dengan mulut kita pun tak apa dulu, kemudian nanti dengan hati kita sebut dengan mulut pun tak apa dulu. Ya Allah, memadailah engkau bagiku. Aku mohon ampun ya Allah sekiranya aku tersalah. Kan? Istighfar kita. Memadai begitu. Boleh faham tak? Itu adalah kita belajar berkomunikasi dengan Allah. Bukan dalam semayang, kan? Dalam keadaan-keadaan yang lain. Tidak semestinya kita 500 itu tak semestinya. Kita cari ruang. Di sinilah yang saya nak maksudkan. Keadaan tu kita kena ambil masa, kita kena bagi masa untuk kita bersunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kitanya bunyi macam dahsyat lah kan. Ambil masa untuk bersunyian dengan Allah Subhanahu wa taala seketika. Tak kira lah berapa minit yang kita perlukan. Mungkin 15 minit, mungkin 20 minit berdasarkan pengalaman kita yang lepas. Dan mungkin tak sampai pun. Dengan untuk membina komunikasi rohaniah itu dengan Allah SWT. Istilahnya adalah komunikasi rohaniah. Dasarnya melalui zikir-zikir kita itu. Contoh saya sebut dah tadi, bila kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, astaghfirullah. Selepas daripada itu, tuntun lidah kita untuk mengatakan, Ya Allah, memadailah engkau kepadaku. Ya? Dan sekiranya aku tersalah di atas memadai itu, maka ampunkanlah aku, astaghfirullah tadi. Macam tu. Dalam keadaan biasa, bunyi macam berdoa. Tapi bukan berdoa. Kita tidak mau sabitkan itu doa. Kita nak sabitkan itu dengan komunikasi. Yang nanti jadi komunikasi itu bukan cakap saja. Cakap itu doa. Lidah kita tadi doa. Tapi jauh daripada doa itu adalah hati kita berkata-kata begitu. Itu yang penting tu. Boleh faham dah? Okey. Kemudian dah boleh yang tu timbul persoalan. Berapa nak kena kata tu 500 juga kah? Kalau 500 tak cukup mas. 15 minit tak cukup. Buatlah. Latihlah dulu kita dengan 10. Dengan tidak meninggalkan yang 500 tadi tak tinggal. 500 tadi tak tinggal. Kita ambil hak ni, latih pada masa yang singkat kita ambil tu tadi, latihlah 10 kali hasbunallah wa ni'mal wakil kah? Kalau 10 kali tu makan bahasa panjang, buat 5 kali misalnya. Tapi yang penting kita nak komunikasi tu dulu. Kemudian habis dah tu, pindah. Habis 5 kali hasbunallah, pindah pula kepada la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim pun sama juga. Pindahkan. Ya kan? Aku tidak mempunyai daya upaya apapun ya Allah untuk taat dan patuh kepadamu, melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Jika tersalah, aku minta ampun wahai Allah. Komunikasi itu bagi hidup di mulut dulu. Ya kan? Bagi jadi doa lah. Tadi kita sebut tadi, bagi jadi doa lah. Biasakan dulu. Kemudian buat 5 kali. 5 kali kita katakan. Kemudian pindah pula kepada apa lepas itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ni hamba-Mu yang banyak salah. Banyak salah, banyak silap, banyak berdosa ya Allah. Zalim daripada diri sendiri. Ampunkanlah aku ya Allah. Misalnya kan? Macam tu 5 kali juga. Sebut dulu pun tak apa. Tapi yang penting macam kita kata tadi, nak hati kita tu mengikut perkataan kita tu. Boleh faham tak? Okey. Begitulah. Selepas daripada itu,
Apa tadi? Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama saja. Kan? Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ni menghambakan diri kepadamu, ataupun aku ni hambamu ya Allah, dan padamu lah aku mohon pertolongan. Jika aku tersalah ya Allah, ampunkanlah aku. Begitu. Sampailah habis. Ya. Terakhir, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ya Allah, aku menerimamu tunggal esa. Kan? Dan aku tidak mensyirikkanmu. Jika aku tersalah, ampunkanlah aku ya Allah. Itu. 5 kali juga. Faham Jadi ambil masa. Mungkin ambil masa 15 minit. Hari itu ni kita tengok telefon pun sejam. Tolaklah 15 minit dulu. Tengok Facebook lah, apa book lah, Shopee lah. Kan? Tolak faham tak? Orang boleh orang Nah, ambil 15 minit untuk kita latih. Ini panggil riadah. Dalam bahasa kerohanian ini dipanggil riadah. Untuk kita latih mulut kita dan latih hati kita. Ya? Supaya berlaku zikir dengan fikir itu berlaku. Itu. Supaya jasmaniah dengan rohaniah kita itu berlaku seiring. Nanti mulut kita sebut, hati kita menanggap dah apa yang kita kata tadi. Kan? Mulut kita tu dalam satu sisi tak berapa penting. Cuma kita nak melatih rohaniah kita tu je. Nak melatih supaya rohaniah kita, hati kita boleh kata macam mulut kita kata tu. Dia ambil masalah yang dia buat main. Dia gelong boleh tengok. Mula-mula ni. Begitu. Ini keadaan ketiga. Dia ada 6 keadaan. Ada 7 keadaan. Bukan 6, 7 keadaan. Ini baru berapa? Baru 3 keadaan. 6 keadaan untuk menjadikan rohaniah kita itu boleh saja kita sebut bersih, boleh saja bersih terkait dengan kita yang membersihkan. Rohaniah kita itu dapat merasakan apapun yang kita lakukan sabit hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rohaniah kita itu dapat rasa subhanallah, dapat rasa. Sekarang sebut subhanallah 3 juta pun tak rasa apa. Bengat asal dahaga sikit kau. Kan? Jadi kita nak subhanallah itu ada rasanya, alhamdulillah itu ada rasanya. Apapun yang kita sebutkan, yang kita doa, yang kita minta, yang kita lakukan sabit hubungan dengan Allah SWT itu ada rasa dia tersendiri. Itu. Kita nak yang tu, kita nak capai yang tu. Supaya nanti kita boleh channel, kita boleh betui, boleh bawa rohaniah kita mau macam mana, mau macam mana, mau macam mana. Kan? Sebab rohaniah kita ni dia ada mau dia. Rohaniah kita dia ada fitrah rohaniah. Dia panggil. Dia ada mau dia. Hanya kita yang tak bagi dia punya mau. Sebab itu semakin lama dia semakin sakit, semakin lama dia semakin sakit, semakin lama dia makin sakit. Dia punya mau tu kita tak bagi. Perut kita punya mau kita bagi. Berarti jasmaniah punya mau kita bagi, kita tak bagi. Nak makan Maggi, tak boleh Maggi. Pukul 3 pagi. Sebab perut kita punya mau. Cuba rohaniah kita punya mau itu pun kita kena bagi. Lah mana nak tahu? Di situlah kita dah belajar lah ni supaya kita tahu apa kemahuan rohaniah kita. Tu. Jelas ya? Saya harap jelas ni kita yang mengamalkan zikir nafsi. Kita nak tahu apa kemahuan rohaniah kita. Sama saja prinsip jasmaniah dengan prinsip rohaniah ni sama. Kalau jasmaniah perlu makan, rohaniah pun perlu makan. Jasmaniah perlu kepada sesuatu, rohaniah pun perlu kepada sesuatu. Sama saja prinsipnya. Hanya saja kita tak tahu apa yang dia mau, apa yang dia perlu. Itu ya. Betul? Faham kan? Macam kita tengok beho kita tahu dia perlu minyak grease. Minyak grease kaya. Contohnya begitu ya. Sama saja rohaniah kita. Bila kita tahu, dia perlu ini, kita bagi ya. Dia perlu ini, kita bagi. Dia perlu ini, kita bagi. Yang dia mau bukan belori pun. Yang dia mau bukan bertangki pun. Yang dia mau bukan masa yang begitu banyak pun. Sesuai dengan sifat rohaniah itu. Yang penting kita tahu. Bila kita tak tahu, kan kita biar rohaniah kita duduk sakit. Tah temu nak mati ya, kita tak tahu. Faham jadi itulah tujuan dia. Jadi ada 7 pula. Ada 3 lagi baki. Riadah rohaniah itu yang kita perlu lalui untuk kita lompat kepada zikir dini.
Jadi kita tak usah kalut.